Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Aang Nuryaman pada video pembelajaran persamaan diferensial parsial. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang persamaan linear orde 1. Nah, ada beberapa kajian terkait dengan persamaan diferensial parsial untuk linear orde ke-1. Ada persamaan linear dengan koefisien konstan dan yang kedua dengan koefisien tak konstan. Nah, untuk persamaan linear orde ke-1 dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AUX tambah BUY sama dengan GX, Y. Dalam hal GX, Y-nya ini adalah sama dengan 0, maka persamaan diferensial parsial orde ke-1 tersebut dinamakan persamaan homogen. Dan tak homogen ketika GX, Y-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, sebagaimana yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, persamaan diferensial parsial dengan bentuk AUX tambah BUY sama dengan 0 itu sering disebut dengan persamaan transport. Nah, untuk menyelesaikan persamaan transport dengan koefisien konstan dengan bentuk umum AUX tambah BUY sama dengan 0, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah metode geometri. Kalau kita lihat kuantitas AUX tambah BUY sama dengan 0 itu bisa kita nyatakan dalam bentuk lain sebagai hasil kali titik antara vektor dengan elemen UX, UY dan vektor dengan elemen AB. Di sini A dan B-nya konstanta tak 0. Nah, seperti kita ketahui bahwa vektor UX, UY itu tiada lain merupakan vektor gradien dari fungsi UX, Y. Dengan demikian, hasil kali titik UX, UY dot vektor AB sama dengan 0 ini menyatakan turunan berarah dari U dalam arah vektor V, yaitu vektor AB atau AI tambah BJ, itu senantiasa bernilai 0. Ini maknanya apa? Maknanya adalah fungsi UX, Y itu senantiasa bernilai konstan dalam arah vektor V. Kalau kita punya vektor V sama dengan AB, maka salah satu vektor yang ortogonal dengan V atau tegak lurus dengan V itu adalah vektor B, min A. Dengan demikian, garis-garis yang paralel dengan V, paralel di sini maksudnya yang sejajar dengan V, itu memiliki persamaan Bx min AY sama dengan konstan. Nah, persamaan garis Bx min AY sama dengan konstan ini sering disebut dengan garis-garis karakteristik. Oleh karena itu, karena persamaan AUX tambah BUY sama dengan 0 itu tiada lain adalah turunan berarah dari U dalam arah vektor V bernilai 0, maka solusi dari U itu senantiasa konstan dalam masing-masing garis karakteristiknya. Oleh karena itu, fungsi UX, Y bergantung pada Bx min AY saja. Dengan demikian, solusi dari UX, Y itu bisa kita nyatakan sebagai sebuah fungsi dari Bx min AY, di mana F-nya itu adalah fungsi dari satu variabel. Secara geometris, kalau kita lihat, kalau ini misalnya garis-garis yang sejajar dengan vektor V, maka garis yang sejajar dengan vektor V yaitu garis Bx min AY sama dengan C, maka solusi dari U bernilai konstan. Maka sebutlah misalnya nilainya itu FC.
maka di sini UXY itu sama dengan FC. Dan tadi karena BX min I sama dengan konstan, maka UX, Y itu bisa kita nyatakan sebagai F dari BX min AY. Nah, karena C adalah sembarang, maka kita memiliki rumus untuk UX, Y itu sama dengan fungsi dari fungsi F dari BX min AY untuk semua nilai X dan Y. Nah, maka dalam ruang XYU, solusi mendefinisikan sebuah permukaan yang dibuat dari garis-garis lurus horizontal sejajar seperti garis-garis yang pada itu ya, besi misalnya gitu ya, goretannya pada besi. Baik. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan metode koordinat atau transformasi koordinat. Perhatikan, kita punya koordinat awalnya itu adalah dalam XY. Kita akan lakukan transformasi sedemikian sehingga ruang solusinya dalam koordinat X aksen, Y aksen. Oke. Dengan mengubah variabel atau transformasi variabel, misalkan X aksen itu sama dengan AX tambah BY dan Y itu sama dengan BX min AY. Nah, kemudian berdasarkan koordinat ini kita substitusikan atau kita gantikan turunan parsial terhadap X dan Y nyatakan dalam turunan terhadap X aksen dan Y aksen. Dengan menggunakan aturan rantai, maka kita punya UX atau dou X itu sama dengan dou X aksen kali dou X aksen dou X plus dou Y aksen kali dou Y aksen dou X. Sekali lagi, di sini karena U-nya awalnya adalah dalam variabel X dan Y, sekarang kita akan nyatakan dalam variabel X aksen Y aksen. Maka turunan parsial U terhadap X itu akan sama dengan dou X aksen kali dou X aksen dou X plus dou Y aksen kali dou Y aksen dou X. Kita lihat dou X aksen dou X, turunan X aksen terhadap X itu sama dengan A, dan turunan Y aksen terhadap yang ini Y aksen, turunan Y aksen terhadap X itu adalah B. Maka kita punya UX-nya sekarang dalam X aksen Y aksen adalah A UX aksen plus B UY aksen. Kemudian dengan cara yang sama kita akan memperoleh turunan U terhadap Y itu sama dengan dou X aksen kali dou X aksen dou Y plus dou Y aksen dikali dou Y aksen dou Y. Karena dou X aksen dou Y itu sama dengan B dan dou Y aksen dou Y sama dengan min A, maka kita punya UY sama dengan B UX aksen min A UY aksen. Dengan demikian, ketika kita substitusikan ke persamaan diferensial ini, kita peroleh AUX plus BUY itu sama dengan A kali AUX aksen plus BUY aksen ditambah B kali BUX aksen dikurang AUY aksen. Kalau kita sederhanakan maka kita peroleh A kuadrat plus B kuadrat kali UX aksen sama dengan 0. Oke, karena tadi A dan B dua-duanya tidak 0, sehingga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0, maka persamaan terakhir ini memiliki bentuk akhir itu adalah UX aksen sama dengan 0. Karena kalau kita bagi masing-masing ruas ini dengan A kuadrat plus B kuadrat, kita peroleh jadi AUX aksen sama dengan 0. Oke, nah di sini
dengan transformasi yang telah disebutkan tadi, ternyata persamaan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu UX aksen sama dengan 0. Dan solusi dari persamaan ini adalah U sama dengan FY aksen. Oke, berarti dengan diintegralkan terhadap dx aksen, ruas kiri adalah U, ruas kanan dia bernilai konstan dalam variabel x aksen. Dengan kata lain, hasil integralnya adalah FY aksen, fungsi dari Y aksen. Karena Y aksen adalah Bx min AY, maka kita peroleh U-nya sekarang solusinya adalah F dari Bx min AY. Dengan F adalah fungsi sembarang satu variabel. Dan ini memberikan hasil yang sama dengan menggunakan metode garis karakteristik secara geometri tadi. Contohnya misalnya kita selesaikan persamaan diferensial linear 4UX kurang 3UY sama dengan 0. Dengan syarat adalah U di X 0, Y ini sama dengan Y pangkat 3. Oke, dengan menggunakan rumus atau formula solusi yang telah diberikan yang ini, solusi umumnya adalah berbentuk UX, Y sama dengan FBX min AY. Kalau kita lihat di sini B-nya adalah min 3 dan A-nya adalah 4. Dengan demikian kita punya UX, Y sama dengan F dari min 3X min 4Y. Oke, dari syarat U0, Y sama dengan Y pangkat 3, maka kita punya U0Y ini sama dengan F dari min 4Y. Dan ini sama dengan Y pangkat 3. Kita ingin mencari FY-nya itu sama dengan apa? Atau F-nya itu dalam satu variabel sama dengan apa? Kalau kita misalkan W sama dengan min 4Y, maka kita punya FW itu sama dengan Y-nya berarti adalah W per min 4. Jadi substitusikan ke Y pangkat 3, W per min 4 dipangkatkan 3. Atau sama dengan min W pangkat 3 per 64. Dengan demikian solusi khusus yang kita peroleh dari masalah 4UX min 3Y sama dengan 0 dengan syarat U0Y sama dengan Y pangkat 3 itu adalah UXY sama dengan 3X plus 4Y dipangkatkan 3 per 64. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya persamaan diferensialnya memiliki bentuk AUX plus BUY plus CU sama dengan 0? Oke, dengan menggunakan transformasi koordinat seperti tadi, sebutlah misalnya X bar sama dengan AX plus BY dan Y bar sama dengan BX min AY. Maka kita punya dengan cara seperti tadi, aturan rantai, kita peroleh UX-nya itu berarti do U do X bar kali do X bar do X ditambah do U do Y do U do X do U do Y bar kali do Y bar do X. Sehingga memberikan UX-nya adalah AUX bar plus BUY bar. Dengan aturan rantai yang sama, maka kita peroleh UY itu sama dengan do U do X bar kali do X bar do Y plus do U do Y bar kali do Y bar do Y. Maka kita peroleh UY-nya adalah BUX bar min AUY bar. Kemudian kita substitusikan ke persamaan diferensialnya, maka kita punya AUX plus BUY tambah CU sama dengan A kali AUX bar plus BUY bar ditambah B kali BUX bar min AUY bar ditambah CU sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan adalah A kuadrat plus B kuadrat UX sama dengan min CU. Oke, ini kalau kita lihat bentuk terakhir ini bisa kita nyatakan sebagai persamaan diferensial terpisah dalam variabel X bar. Sehingga kalau misalnya kita misalkan sebagai karena ini turunannya hanya memuat turunan terhadap satu variabel yaitu X bar,
kita bisa tinjau sebagai ODE U aksen plus alpha U. Ya. Kita lihat, masih ingat untuk U aksen sama dengan alpha U ini akan memberikan solusi umum berbentuk UT sama dengan K kali E pangkat alpha T. Di sini untuk variabel bebasnya adalah T, di mana K-nya adalah konstan. Maka berdasarkan bentuk yang ini, yang terakhir, kita punya UX bar sama dengan min C per A kuadrat tambah B kuadrat kali U. Dengan menggunakan formula yang seperti ini, maka kita punya si UX barnya itu adalah FY bar kali E pangkat min C per A kuadrat tambah B kuadrat X bar. Ingat, di sini integralnya terhadap X bar. Berarti ketika muncul konstanta sembarang di sini pada bentuk umum yang ini, konstanta sembarang yang dimaksud pada fungsi dua peubah yang memenuhi persamaan diferensial A kuadrat plus B kuadrat UX bar sama dengan min CU itu adalah FY bar kali E pangkat negatif C per A kuadrat B kuadrat kali X bar. Kita substitusikan masing-masing X bar dan Y barnya, maka kita peroleh UXY-nya sama dengan F dari BX min AY kali E pangkat minus C per A kuadrat tambah B kuadrat kali AX plus BY. Anda bisa memverifikasi persamaan terakhir ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang bentuknya AUX tambah BUY plus CU sama dengan 0. Dengan cara apa? Anda cari turunan terhadap X, turunan terhadap Y, kemudian substitusikan terhadap persamaan diferensial ini. Maka Anda akan bisa verifikasi bahwa solusi atau persamaan terakhir ini memenuhi persamaan diferensial AUX tambah BUY plus CU sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya persamaan diferensialnya koefisiennya berbentuk variabel? Contohnya misalnya selesaikan persamaan diferensial parsial yang bentuknya UX tambah Y UY sama dengan 0. Dengan syarat yang harus dipenuhi adalah U 0,Y sama dengan Y pangkat 3. Kita lihat bahwa di sini A-nya sama dengan 1 dan B-nya adalah Y. Dengan menggunakan metode geometri, maka persamaan tersebut mengatakan bahwa turunan berarah dari U itu bernilai 0 terhadap dalam arah vektor 1Y. Sekali lagi, persamaan UX plus YUY sama dengan 0 itu kan bisa kita nyatakan sebagai hasil kali titik dari vektor UX UY dot 1Y. Maka kalau ini sama dengan 0, UX tambah YUY sama dengan 0, itu artinya bahwa turunan berarah dari U dalam arah vektor 1Y bernilai 0. Nah, kurva-kurva dalam bidang XY dengan vektor 1Y adalah vektor-vektor gradien dengan kemiringan sama dengan Y. Sekali lagi, kurva-kurva dalam bidang XY di mana vektor 1Y-nya adalah vektor gradien memiliki kemiringan sama dengan Y, yaitu dy dx-nya bernilai B per A gitu ya. Ini kan B per A ya, Y per X gitu ya. Maka Y-nya 1, X-nya Y-nya Y, X-nya 1 gitu. Jadi dy dx-nya sama dengan 1. Dan persamaan diferensial ini memberikan solusi Y sama dengan C kali E pangkat X. Oke. Nah, karena ini berbentuk kurva, maka kurva yang terbentuk ini dinamakan kurva karakteristik dari persamaan diferensial ini. Nah, pada masing-masing kurva UXY dia bernilai konstan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ddx dari UX, Y, Y-nya ganti dengan C kali E pangkat X, kita punya
hasilnya adalah do U do X plus C kali E pangkat X do U do Y, yaitu UX plus YUY sama dengan 0. Oke. Kemudian dari nilai awal, dari syarat kita peroleh UX, Y atau di titik X-nya 0, kita peroleh sama dengan U dari 0, C kali E pangkat 0. Atau sama dengan U dari 0, C. Dan ini terbebas atau tidak bergantung pada X. Oke. Nah, dari hubungan Y sama dengan C kali E pangkat X, maka kita punya C-nya itu sama dengan Y dibagi E pangkat X. Atau sama dengan E pangkat min X kali Y. Oleh karena itu, kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensialnya itu adalah UX, Y sama dengan U dari 0, E pangkat X, Y. Atau sama dengan fungsi dari E pangkat min X kali Y. Oke. Nah, dari solusi dari syarat awal atau dari syarat yang harus dipenuhi, kita punya U 0, Y sama dengan F dari E pangkat min 0 kali Y atau sama dengan FY. Dan ini harus bernilai Y pangkat 3. Oke, berarti di sini kita punya fungsi F-nya dalam Y itu adalah Y pangkat 3. Sehingga berdasarkan solusi F dari PD-nya adalah F dari E pangkat min XY, maka solusinya adalah UX, Y sama dengan E pangkat min X kali Y dipangkatkan 3. Sehingga hasilnya adalah E pangkat min 3X kali Y pangkat 3. Oke. Nah, itu kalau persamaan diferensial order ke-1-nya dengan koefisien konstan dalam kasus homogen. Bagaimana untuk kasus persamaan yang tak homogen? Sebutlah misalnya selesaikan persamaan diferensial parsial berbentuk UX tambah UY sama dengan 1. Kita lihat di sini Gx, Y-nya bernilai 1, tidak konstan. Tidak 0 maksud saya. Dengan cara transformasi koordinat, sebutlah di sini X barnya sama dengan X tambah Y dan Y barnya adalah X min Y. Ingat di sini B sama A-nya 1, B-nya 1 ya. Oke, maka X barnya kita punya X tambah Y, Y barnya adalah X min Y. Maka kalau kita hitung UX dan UY-nya berdasar dalam koordinat X bar dan Y bar, kita punya UX-nya itu adalah UX bar kali 1 ditambah UY bar kali 1. Jadi UX bar tambah UY bar. Sedangkan UY-nya itu adalah UX bar kali 1 plus UY bar kali min 1 atau dikurang UY bar. Dan kalau kita substitusikan ke persamaan ini, kita akan peroleh persamaannya menjadi 2UX bar sama dengan 1. Oke, atau sama dengan UX bar sama dengan setengah. Kalau kita integralkan masing-masing terhadap X bar, maka kita punya yang ruas kiri adalah UX bar sama dengan 1/2 kali X bar plus FY bar. Oke, karena X bar sendiri adalah X tambah Y, berarti dengan sendirinya U itu adalah bergantung pada X, Y. Maka kita punya UX, Y sama dengan setengah kali X bar. X barnya adalah X tambah Y plus FY bar, yaitu F dari X min Y. Anda bisa memverifikasi bahwa UX, Y ini adalah UX, Y yaitu setengah X plus Y plus Fx min Y itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Anda cari UX, Anda cari UY, kemudian substitusikan ke sini. Apakah sama dengan 1 di ruas kanannya? Baik. Nah, itu untuk kasus persamaan tak homogen. Oke, ini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda kerjakan. Anda coba di rumah. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tadi Anda bisa memberikan gambaran pada Anda bagaimana cara menyelesaikan
persamaan diferensial parsial orde ke-1, baik itu dalam koefisien konstan ataupun koefisien variabel, ataupun dalam kasus persamaannya homogen maupun tak homogen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa video ini Anda like, share, dan subscribe agar lebih bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa memberikan komen pada kolom komen di YouTube-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.